Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Faris. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab tahun 2019 dan asal saya dari Soreang, Kabupaten Bandung ya. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi tentang mengenai tilawatil Quran sebenarnya ya. Bukan MTQ ya. Kalau MTQ itu kan lebih ke musabaqoh, nama istilah dari musabaqoh. Nah, kalau ini secara khusus adalah tilawatil Qur'annya itu tersendiri. Tentang tilawatil Quran yang akan saya bahas kali ini adalah tentang gaya bacaan mujawwad ya. Karena bacaan Al-Quran itu kan memiliki dua jenis. Yang pertama itu murattal, kemudian yang kedua adalah mujawwad. Nah, seperti kita tahu bahwasanya murattal ini lebih sering dipakai ketika kita sholat, ketika kita menghafal Al-Quran gitu. Dan para qori-qori dari lagam murattal itu yang kita kenal, yang terkenal di tanah air kita adalah salah satunya Ustadz Muzammil Hasballah. Kemudian juga kalau di luar negeri itu ada Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, yang insya Allah kita semua tahu gitu beliau ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah dari jenis mujawwad. Jadi mujawwad ini adalah salah satu jenis bacaan yang lebih ditekankan tadabbur Al-Quran pada tilawahnya. Salah satu contohnya, qori-qori yang terkenal di tanah air kita itu sangat banyak. Tentu kita tahu salah satunya adalah Al-Ustadz Haji Salman Amrillah, kemudian Haji Darwin Hasibuan, dan juga yang kita kenal salah satu juara internasional di Turki kemarin tahun 2019 itu adalah Ustadz Syamsuri Firdausnya. Jadi kita patut bangga bahwasanya banyak sekali qori-qori dari negeri kita, dari Indonesia ini banyak yang juara di internasional gitu ya, Masya Allah. Nah, mengenai pengalaman saya sendiri di bidang tilawatil Quran, itu dulu dari kecil saya itu pertama kalinya, bukan pertama kali tapi lebih menggeluti di bidang murattal gitu ya. Jadi kalau di bidang mujawwad ini baru-baru. Jadi kalau di bidang murattal itu saya sudah dari kecil, saya sudah mempelajari bacaan Al-Quran yang model bacaan murattal begitu. Baru-baru ini sekitar ketika saya kelas 3 SMA, baru saya di situ mulai belajar tentang model bacaan mujawwad gitu ya. Karena saya masih baru-baru belajar tentang mujawwad, saya sempat mengikuti perlombaan tingkat nasional gitu ya. Padahal saya masih noob gitu ya kalau bisa dibilang. Tapi ya menambah-nambah pengalaman, saya mengikuti perlombaan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2000 berapa itu ya? 2019 kalau nggak salah. Sekitar akhir tahun lah. Nah, saya mengikuti Musabaqah itu dan alhamdulillah belum menang. Ya karena saya pun masih belum mahir dalam bidang mujawwad, dan di sisi lain para pesertanya juga sudah tingkat nasional ya, jadi sudah tidak terbayang lagi bagaimana bagusnya. Nah, langsung saja ke pengenalan singkat tentang tilawatil Quran dari model bacaan mujawwad ini. Jadi tidak berbeda jauh dengan murattal, mujawwad juga memiliki 7 irama atau 7 lagam. Yang pertama adalah lagam bayati, dan lagam bayati ini terbagi menjadi 6 tingkatan. Ada bayati qoror, ada bayati nawa, ada bayati syuri, bayati husaini, bayati jawab, dan jawabul jawab. Tingkatan bacaan ini adalah tingkatan dari dari rendah menuju tinggi gitu ya. Jadi ketika bayati qoror itu nadanya rendah, dan semakin ke jawabul jawab itu semakin tinggi nadanya. Kita bisa dengar contohnya itu dari beberapa tilawah. Kalau di tausihnya itu Nurun Nabi 'alal 'awalimi asfara. Itu setelah bayati ada lagam soba ya. Soba ini seperti lagamnya itu karakternya itu sedih. أرى طيرا
على الغصن ينادي. Gitulah kurang lebih. أتت بشرى لمجروح الفؤاد. Nah itu soba gitu ya, jenis soba. Kemudian setelah soba ada nahawan. إلى كندن تجاري وذن تجاري إما يكفيك يا حسن التسامي. Nah contoh dari nahawan ini, jadi nahawan yang awal makom itu sanafrughu lakum ayyuhath thaqalan. Itu nahawan. Nah selanjutnya setelah nahawan tuh ada hijaz. Nah kalau hijaz ini ada 4 tingkatan juga, itu awal makom atau asli gitu ya, lagam asli. Kemudian ada kard, kurd, kemudian ada kard kurd gitu ya. Nah itu nanti bisa ada contohnya. يا وردة وسط الرياض مطلة تزري بوجه ذات خضر عاطرة. الله زاد محمدا تعظيما وهباه فضلا من لدنه عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. Nah setelah itu ada ros gitu ya, ros. Nah kalau ros ini biasanya digunakan, lagamnya ini digunakan saat kita misalnya mengumandangkan azan, biasanya kayak azan di Masjidil Haram itu pakai nada ros. Ya Sayyidan kaunaini ya يا بدر من في الوجود على المدى يا كوكبا. Nah kemudian lagam selanjutnya ada sika, yang contohnya sebagai berikut. Kemudian setelah sika itu ada jiharkah atau ajam kalau di murattal. Nah jiharkah ini biasanya digunakan ketika kita takbiran gitu ya, takbiran Idul Fitri atau Idul Adha. Yang takbiran model Indonesia itu lagamnya adalah jiharkah. Kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tuh lagamnya jiharkah gitu. Nah itu jadi segitu tuh lagam-lagamnya. Biasanya lagam yang sering dipakai itu yang pertama bayati, kemudian nahawan, kemudian ros. Gitu. Itu yang paling umum sering dipakai.
Nah, kemudian tentang membaca mujawwad ini, jangan sampai kita salah niat ketika kita mau pelajari lagam-lagam Al-Quran. Ikhlaskan niat kita untuk memperindah Al-Quran dengan bacaan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Jadi hiasilah Al-Quran ini dengan suara-suara kalian. Kemudian juga sabda yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Jadi bukan bagian dari kami, bukan bagian dari umatku, kata Nabi Muhammad, orang yang tidak melagamkan atau memperindah bacaan Al-Quran. Gitu. Jadi sangat penting juga bagi kita untuk mempelajari lagam-lagam dari Al-Quran. Nah, jadi jangan sampai kita itu salah. Maksudnya salah itu gini. Ketika kita terlalu bersemangat untuk mempelajari lagam Al-Quran, namun ternyata tajwid kita itu masih belum bagus. Nah, jadi langkah yang pertama itu perbagus dulu tajwid kita. Ketika tajwid kita sudah bagus, barulah langkah selanjutnya kita mempelajari lagam Al-Quran. Begitu, jangan sampai sebaliknya gitu. Dan mungkin sekian yang bisa disampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Pengalaman saya masih tentang mujawwad ini masih kurang banyak juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.